Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menambahi keimanan kita kepadanya dengan ketaatan, dengan kepatuhan terhadap agama Islam ini melalui ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang tentunya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjauhkan diri, menjaga hati kita dari perkara-perkara yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu artinya dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan tersebut tentu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketakwaan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Madrasah terpenting dalam menciptakan generasi yang unggul adalah rumah kita masing-masing. Rumah bukanlah sekedar bangunan secara fisik saja, melainkan rumah adalah bangunan yang kokoh. Rumah yang semestinya menjadikan ahlul baitnya, sahibul baitnya, menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rumah tersebut lebih jauh lagi menjadi bahagian dari wasilah-wasilah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suatu keluarga tentu asas dalam keluarga diantaranya adalah suami dan istri, atau orang tua, atau ayah dan ibu. Dan dalam Islam, sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur dalam syariat Islam bagaimana adab, akhlak antara suami dan istri atau antara pasangan ini. Dan itu diatur sehingga bangunan rumah tangga atau rumah yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu juga di situ diimbangi dengan adab, dengan akhlak, dengan tata cara, tata krama ataupun etika ya bersama pasangan kita masing-masing. Kenapa? Karena sesungguhnya aturan tersebut untuk menata keluarga tersebut, untuk menjalin
keharmonisan dalam keluarga tersebut, untuk menjaga, untuk menguatkan kelanggengan dalam keluarga tersebut, sehingga terciptalah keluarga yang tentunya mendapatkan ketenangan, ya, kasih sayang, saling mencintai dan saling menyayangi dalam satu keluarga tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam kitab ini Minhajul Muslim, muallif berkata, al-muslimu ya'tarifu bil adabil mutabadalah baina zawji wa zawjatihi. Seorang muslim sudah semestinya mengakui akan adanya adab-adab, ya, dari hubungan timbal balik, ya, dari hubungan timbal balik antara suami dan istri. Adab-adab antara suami dan istri atau pasangan itu merupakan pantulan cahaya. Pantulan cahaya ibarat kita bercermin, maka seorang suami, seorang istri menjadi cermin. Seorang istri menjadi cermin suaminya, pun sebaliknya seorang suami menjadi cermin bagi istrinya. Artinya ada hak dan kewajiban di antara keduanya, baina zauj wa zaujatihi, antara suami dan istrinya. Wa yahququ kullin minhuma 'ala sahibihi. Dan adab tersebut adalah hak, keduanya memiliki hak masing-masing yang harus ditunaikan oleh pasangannya. Harus ditunaikan oleh pasangannya. Sehingga kita dengan mengetahui adab-adab ini, ya, saling menjaga, saling menguatkan, ya, saling menyayangi. Wadzalika liqoulihi ta'ala, dan hal itu diperkuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf wal rijali 'alaihinna darajah. Bahwa dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami pun mempunyai satu tingkatan kelebihan kepada istrinya. Surah Al-Baqarah ayat 228. Kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga, yang harus diterima dan harus ditunaikan. Dan tentunya sebagai suami, ya, sebagai kepala keluarga, memiliki kelebihan dalam derajatnya dan memiliki kelebihan dalam tanggung jawabnya, tentunya, ya. Fahadil ayatul karimah, maka ayat ini, sahabat sekalian, dari Allah Subhanahu wa taala, qad athbatat likullin minaz zawjaini huquqan 'ala sahibihi wa khassatir rajula bimazidi darajatin bi'tibaratin khassah. Jadi ayat ini, sahabat sekalian, ya, menetapkan bahwa masing-masing di antara suami dan istri memiliki sejumlah hak yang harus ditunaikan, ya, oleh pasangannya. Yang harus ditunaikan oleh pasangan. Dan ayat ini juga mengkhususkan, mengistimewakan suami dengan derajat yang lebih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan, ya, karena sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab dalam keluarga tersebut, ya, bahkan akan sebagai penanggung jawab atas akidah keluarga tersebut, atas wawasan keluarga tersebut, maka tentu kewajibannya bertambah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau menambahkan derajat kepada suami yang kemudian memberikan perhatian penuh kepada keluarga. Ikhwatul iman rahimakumullah taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat pelaksanaan ataupun dalam melaksanakan haji wada, beliau sabdakan, ala indalakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian. Seorang suami memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Sama-sama memiliki hak yang harus ditunaikan. Rawahu At-Tirmidzi. Dalam sahih Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh juga Ashabus Sunan, Sunan At-Tirmidzi ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka dari situ ada hak-hak yang mushtarakah. Ana hadhil huquq ba'daha mushtarakun baina kullin min zawjain. Jadi ada hak-hak yang mushtarak, hak-hak yang bersyarikat ataupun hak-hak yang hak bersama antara suami dan istri. Ya. Dan juga ada hak yang khusus ataupun tersendiri, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa saja sesungguhnya yang harus kita ketahui dari al-huququl mushtarakah? Hak-hak yang secara bersama ya keduanya harus mendapatkan dan harus menjaga tentunya. Al-haqqul awal yang pertama adalah al-amanah. Al-amanah. Yang pertama, hak suami, istri, pasangan yang harus ditunaikan adalah al-amanah. Al-amanah. إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يخونه في قليل ولا كثير. Jadi masing-masing seorang istri, suami, istri, pasangan wajib bersikap amanah kepada pasangan. Karena amanah ini adalah salah satu tanda seorang mukmin. Tidak boleh berkhianat, tidak boleh menyalahi amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan tentunya. Baik sedikit maupun banyak. Baik sedikit maupun banyak. Karena sejatinya adalah pasangan kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu harus kita jaga, tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita kemudian lalaikan. Dan tentu masing-masing memiliki hak yang harus ditunaikan, yaitu masing-masing menjaga amanah tersebut. Idz zaujani ashbahu bisyarikaini fala budda min tawaffuril amanah. Kenapa demikian? Karena pasangan suami istri tak ubahnya dua orang yang bersyarikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala temukan dalam sebuah pelaminan, dalam sebuah aqduz zawaj, ikatan pernikahan, tentu ikhwatul iman itu akan menjadi sejarah, menjadi tanda kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ishtirak, akan kebersamaan antara suami dan istri tersebut. Maka fala budda min tawaffuril amanah, maka wajib harus menjaga, menunaikan amanah tersebut. Ya, menunaikan amanah tersebut. Sehingga kemudian ketika seseorang ya sudah memiliki niatan untuk membangun keluarga, maka harus diyakini di situ ada amanah. Dan di situ harus dijaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nushi was sidqi wal ikhlas.
menasehati, berkata jujur, wal ikhlas, dan ikhlas, tulus menerima, menjaga amanah tersebut. Wal ikhlasi bainahuma fi kulli sya'nin min syu'uni hayatiha al-khassah wal 'amah. Jadi harus ikhlas keduanya ketika menjalani kehidupan bersama, ya, dalam satu keluarga, menghadapi ujian, menghadapi cobaan dalam kehidupan, menghadapi rasa bahagia maupun dalam kesedihan, menghadapi rasa kelapangan maupun dalam kesempitan, menghadapi rasa kemudahan maupun dalam rasa kesulitan. Semuanya itu kemudian dijalani dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu adalah bagian dari amanah yang tentunya sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan kita harus menjaga amanah tersebut. Akhwatal iman yang kedua adalah al-mawaddatu warahmah. Ini harus kita jaga, ya, cinta dan kasih sayang. Al-mawaddah, cintaan, ya, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Bihaitsu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbar qadrin min al-mawaddatil khalisah. Dengan cara apa? Dengan cara pasangan suami istri saling mencurahkan sebesar-besarnya cinta yang tulus dan kasih sayang. Kenapa? Karena ketika kita menyalurkan kasih sayang dan kecintaan kita kepada pasangan kita dengan cara yang halal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, dengan aqdus zawaj, aqdun nikah, maka semua itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang halal, dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam, dengan nikah. Maka harus dijaga al-mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang itu, ya, dengan khalisah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, ya. Bukan cinta dan kasih sayang yang semu gitu ya, tetapi memang benar-benar dalam ketulusan. Ya, barangkali caranya pun berbeda-beda. Cara orang untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya. Ada mungkin sebagian orang yang menampakkan keromantisannya gitu ya. Jalan berdua, gandeng tangan, ya kan? Foto jepret-jepret, upload deh. Gitu ya. Atau orang menyampaikan keharmonisan dengan ucapan, ya, dengan untaian yang puitis misalkan. Luar biasa. Atau ada orang yang mewujudkan ataupun menampakkan cinta dan kasih sayangnya itu bukan dengan ucapan mungkin, ya, tetapi dengan perhatian, tetapi dengan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pasangan misalkan. Itu juga bahagian daripada cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena landasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ialah Allah menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha. Untuk apa? Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha. Untuk tinggal di hatinya. Untuk tinggal, ya, bersamanya. Mendapatkan ketenangan, ketentraman.
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi harus ada ketentraman dulu di rumah tangga. Ketentraman itu akan hadir ketika keduanya saling menjaga aman. Menjaga aman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya sudah ditemukan oleh Allah dan kemudian mendapatkan ketentraman. Betah tinggal di rumah. Betah bersama keluarga. Tentram. Kemudian terbangun kasih sayang, ya, dan kecintaan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Dan juga al-mawaddah wa rahmah itu juga mewujudkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Maka barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Artinya kasih sayang itu harus kita wujudkan. Kita tidak mengharapkan ataupun menanti kasih sayang orang lain, tetapi sesungguhnya kitalah yang harus mewujudkan kasih sayang tersebut, sehingga kita pun akan mendapatkannya dari orang yang kita sayang, yang kita cintai. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang terakhir di antara adab-adab yang mustarakah, adab bersama pasangan gitu ya, yaitu as-siqatul mutabadalah bainahuma. Ada rasa saling percaya ya antar pasangan, menjaga amanah, menghadirkan kecintaan dan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah as-siqah. As-siqah itu adalah rasa saling mempercayai. Kalau tadi menjaga amanah, ya, maka as-siqah adalah keyakinan kita kepada pasangan kita. Keyakinan kita ya akan kesungguhan pasangan kita hidup bersama kita. Maka itu harus timbul siqah. Kita yakin dan kita percaya apa tidak. Dan itu harus kita tumbuhkan. Kenapa? Agar mendatangkan kebahagiaan, ya, mendatangkan tentunya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bihaitsu yakunu kullun minhuma wathiqan fil akhar wala yukhamiruhu adna syakkin. Dengan cara masing-masing suami dan istri percaya pada pasangannya dan tidak sedikit pun meragukan kejujurannya. Ingat, ini harus dijaga. Harus menjadi orang yang wathiq, orang yang percaya, orang yang saling menerima dengan sepenuhnya. Kita harus percaya dengan pasangan kita, ya, dan tidak kemudian mengurangi rasa kejujuran dari pasangan kita. Dari apa? Dari kejujurannya, wa nushihi, dari cara menasihatinya dengan ketulusan, dengan kejujuran, wa ikhlasihi lahu wa dzalika liqouli ta'ala, dan juga keikhlasannya. Dan tentunya hal itu kemudian dikuatkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang yang beriman saling mengikat persaudaraan, ukhuwah islamiyah, ukhuwah zaujiyah, pasangan. Maka pun juga dalam keluarga harus terbina rasa percaya, saling mempercayai, ya, sehingga tidak kemudian timbul fitnah, hilangnya kepercayaan antara suami dan istri, sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Wa'iyadzubillah. Dan Rasulullah SAW sabdakan
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sebenarnya redaksi adalah untuk umum, tetapi dikuatkan ya agar ikatan ya kasih sayang dalam keluarga pasangan itu kuat, ya, kuat. Maka masing-masing kalian, salah satu di antara kalian tidak sempurna keimanannya sebelum dia merasa suka jika saudaranya mendapatkan apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Artinya kita akan mendapatkan ketetapan keimanan kita, kesempurnaan keimanan kita ketika kita bisa memberikan apa yang kita cintai untuk orang lain. Apa ini yang kita sangat suka dalam diri kita, kemudian kita berikan kepada orang lain, lebih lebih kepada pasangan. Perhatian, ya, kasih sayang, semua itu adalah rangkaian untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman, ya, kecintaan dan kasih sayang yang kemudian akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah ta'ala. Maka ikatan suami istri ya itu akan menambahkan rasa kepercayaan, ya, penegasan dan penguatan atas apa? Atas persaudaraan seiman. Dengan demikian ya masing-masing suami istri merasa bahwa dirinya adalah pasangannya. Jadi artinya adalah dikuatkan keimanan, ya, mewujudkan cinta dan kasih sayang dan juga saling menjaga kepercayaan antara pasangan kita masing-masing. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah diantara ya adab-adab mustarakah, ya, hak-hak yang bersama antara pasangan suami dan istri yang tentu harus ditunaikan. Ya, ada al-amanah, ya, amanah, menjaga amanah tersebut tipuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Yang kedua adalah menjaga kasih sayang atau kecintaan dan kasih sayang, ya, keharmonisan dalam keluarga. Cara mewujudkannya, setiap kita memiliki cara masing-masing, ya, yang lebih tepat barangkali. Kemudian yang ketiga adalah al-thiqah al-mutabadalah, saling mempercayai ataupun saling menjaga kepercayaan antara pasangan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dalam perjalanan, dan kita dimudahkan untuk membina keluarga kita masing-masing. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.